Mimbar Agama Kristen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini, Selasa 6 Mei 2025, dari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini di Mimbar Agama Kristen kita sudah kehadiran narasumber kita malam hari ini bersama penyuluh agama Kristen, ada Mbak Ruth Eva Napitupulu SPDK. Selamat malam Mbak Ruth Eva. Selamat malam Mbak. Sehat kabarnya Mbak Puji malam hari Tuhan, ini? sehat. Sehat ya. Ini tema kita malam hari ini tentang Hati yang hancur dipulihkan. Oke, hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama penyuluh agama Kristen kita malam hari ini di Mimbar Agama Kristen bersama Ruth Eva Napitupulu. Silakan Mbak Ruth Eva. Terima kasih Mbak. Shalom semua para pendengar Pro 1 RRI Palembang. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan sebagian firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tak berhenti dalam kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kegiatan yang boleh kami lakukan, setiap nafas kehidupan yang kau berikan. Tenglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajar sebuah pengajaran yang memutar balikan nilai-nilai dunia. Bagi dunia, kaya itu adalah sebuah kebahagiaan. Tetapi bagi Tuhan, miskin itu bahagia. Makanya kalau ikut Tuhan, mau cari kaya, pasti kecewa. Kalau ikut Tuhan, carinya materi, pasti kecewa. Apalagi kalau dengar ayat ini, orang kalau ikut Tuhan dengar pengajaran ini pasti kaget. Di mana sih kita melihat orang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana coba? Kalau dipikirkan secara logika itu hal yang tidak mungkin dan sangat-sangat tidak masuk akal. Alkitab mengatakan, barang siapa menjadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Yesus mengajarkan sebuah pengajaran yang meminta pengikutnya membuka mata lebar-lebar, membuka mata kita lebar-lebar. Ini menjadi inti dari kekristenan. Kan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan sorga. Kita tahu kalau ikut Tuhan, ketika pipi kiri kita ditampar, berikan juga pipi kanan kita. Saya suku Batak. Orang Batak dikenal dengan tegas dan keras. Belum ngomong pun orang itu mungkin gini ya, jangan macam-macam kau sama saya, awas kau ya, gitu. Mungkin ya, tapi di dalam kekristenan tidak mengenal itu apa sukumu, apa itu rasmu. Kristen berarti orang yang mengikuti Kristus. Apapun yang diajarkan Tuhan Yesus kepadamu, itu yang harus kamu ikuti. Seperti yang dikatakan ayat tadi, bersukacitalah, berbahagialah katanya. Ketika kita menjadi Kristen, berarti setiap ajaran yang diajarkan Kristus itu yang harus kita lakukan. Tidak peduli suku, ras, atau latar belakang kamu. Alkitab juga mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahagia dalam bahasa aslinya menggunakan kata makarios yang memiliki arti seseorang yang sungguh diberkati, memperoleh keuntungan, menikmati hidup dalam kesejahteraan, menikmati dengan sukacita. Tuhan mau kita itu enjoy dalam menjalani hidup. Tuhan mau kita enjoy apapun masalah kita, Tuhan pasti sanggup tolong kita. Mengapa Tuhan
mau kita miskin di hadapan Allah. Bukan berarti Tuhan mau orang Kristen itu miskin. Miskin ini nggak ada hubungannya dengan materi. Miskin di sini di hadapan Allah terjemahan Inggrisnya poor in spirit. Poor in spirit nggak ada urusannya sama insecure, nggak ada urusannya sama yang nggak ada urusannya yang sama namanya pahit. Poor in spirit bicara ketergantungan sama Tuhan. Tuhan mau kita memiliki attitude kayak begini. Mental yang seperti ini, poor in spirit. Artinya benar-benar bergantung sama Tuhan. Tuhan mau bilang kita, Tuhan bilang kita adalah domba. Domba berarti bergantung kepada gembalanya. Tuhan gak bilang kita tuh macan. Kalau macan gak mungkin bergantung. Kita dibilang adalah domba, berarti 100% kita menggantungkan diri kita kepada gembala kita. Alkitab bilang juga kita adalah ranting. Ranting, dan kita ketika ranting itu nggak bisa hidup ketika nggak ada carangnya. Ranting nggak akan pernah bisa hidup kalau nggak ada carangnya. Alkitab juga bilang kita adalah seorang anak. Seorang anak pastinya membutuhkan peran orang tua dalam mendidik, mengasuh mereka, agar mereka bisa dibentuk oleh orang tua mereka. Dikatakan tadi kita adalah domba yang bergantung 100% pada gembalanya. Kita adalah ranting yang bergantung pada carangnya. Kita adalah anak yang bergantung kepada Bapa. Jangan karena punya pengalaman kita nggak ngandalin Tuhan. Jangan karena kita punya uang yang banyak kita nggak ngandalin Tuhan. Jangan karena kita punya channel kita nggak ngandalin Tuhan. Banyak orang ketika bukan siapa-siapa baru cari Tuhan. Tuhan mau kita punya mental hidup yang bergantung sama Dia. Hanya oleh karena Tuhan kita mampu. Hanya oleh anugerahnya kita dimampukan. Hanya oleh Tuhan saja kita bergantung sama Tuhan. Gak peduli apapun yang kamu miliki. Kekuatan yang kamu punya itu bukan dari dirimu sendiri, tetapi dari Tuhan. Kita berdiri sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita bisa bernafas hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati badai kehidupan kita semua karena Tuhan baik. Kalau bukan karena Tuhan, bisa stres kita. Banyak berita-berita ataupun kejadian-kejadian yang mungkin akhir-akhir ini membuat kita stres. Ada membuat pikiran kita penuh dengan hal-hal dunia. Kalau bukan karena Tuhan yang baik, kita gak bisa melewatinya. Kalau bukan karena Tuhan yang ada berjalan di samping kita, kita enggak mampu sampai hari ini. Alkitab bilang orang miskin itu bukan hal yang negatif di hadapan Tuhan. Miskin yang saya maksud di sini ada di dalam kitab Mazmur 40 ayat yang ke-17. Mazmur 40 ayat yang 17, demikian firman Tuhan. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Sekali lagi saya bacakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Ayat yang kedua itu terdapat di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-12. Mazmur 72 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Sekali lagi saya bacakan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin
yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Bukan hanya bicara secara materi, tetapi juga bicara merasa tidak mampu, merasa nggak bisa tanpa Tuhan. Kalau kita punya mental seperti ini, di hadapan Allah, dia bisa pakai kita dengan hebat. Dia bisa pakai kita dengan cara yang luar biasa. Setiap kali kita mendekat sama tahta kasih karunia-Nya, tanggalkan kesombonganmu, tanggalkan kekayaanmu, tanggalkan kemampuanmu, karena Tuhan gak lihat berapa jumlah rekening di bankmu. Tuhan gak pernah tanya, kamu nasabah prioritas atau bukan? Atau nasabah umum? Enggak. Tuhan gak lihat seberapa banyak piala atau apa yang sudah kamu raih selama ini. Tuhan paling senang sama orang yang kalau ketemu sama dia merasa miskin. Miskin di hadapan Tuhan, merasa gak mampu. Bilang gak mampu, gak bisa tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan. Tolong aku Tuhan. Aku gak bisa tanpamu. Orang yang miskin dalam roh, Alkitab kasih contoh di dalam kitab Mazmur 131 ayat 1. Raja Daud nih yang ngomong, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Daud merasa capable. Daud merasa gak mampu. Padahal dia adalah seorang raja. Daud merasa bahwa dia gak sanggup. Kita perlu melihat dulu, kenapa sih Raja Daud, seorang raja ngomong seperti itu? Dalam posisi apa dia? Dalam keadaan seperti apa sih? Kita perlu tahu bahwa Daud adalah seorang raja Israel yang mempunyai banyak harta, banyak prajurit dan prajurit bersenjata yang dapat melindungi dia. Banyak harta, ada prajurit dan banyak prajurit bersenjata. Otomatis secara logika kita, dia mampu melindungi dirinya dengan segala yang dia punya. Tetapi orang sekaya dia yang mempunyai banyak pasukan bersenjata bilang sama Tuhan, aku gak mampu. Kalau dibandingkan dengan kita, memang sekaya apa sih kita? Sampai kita sombong. Memang kita sehebat apa sih? Sampai merasa kita gak butuh dengan Tuhan. Memang sehebat apa sih pencapaian kita? Sampai kita merasa kita gak bisa tandingi Tuhan. Daud dalam kekayaan yang luar biasa, dia bilang, aku gak mampu tanpa Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang selalu sanggup tolong kita dengan caranya yang ajaib. Daud memiliki ketergantungan yang luar biasa, sepenuhnya bergantung dan berharap sama Tuhan. Itu yang dimaksud dengan miskin di hadapan Tuhan. Poor in spirit, miskin di hadapan Tuhan. Di Alkitab tercatat tentang perempuan Sunda dan pemimpin ibadah. Di dalam kitab Injil Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai 38, di sini diceritakan dalam kitab Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 38, demikian firman Tuhan, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Suatu hari Yesus ada di sebuah kota, diundang oleh orang Farisi yang bernama Simon. Seorang Farisi yang bernama Simon untuk datang ke rumahnya makan bersama.
Pada saat itu Yesus terkenal dengan pengajarannya dan segala pro kontranya. Simon adalah orang yang pintar. Dia mengetahui tentang perjanjian lama. Dia tahu tentang nubuat tentang Mesias. Dia tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Dia adalah orang pintar. Dia tahu tentang nubuat apa yang Yesus lakukan. Dia tahu tentang Yesus dan yang Yesus lakukan. Yesus datang ke rumahnya menurut kebiasaan Yahudi. Yesus harus dicuci kakinya, dicium, dan dikasih yang terbaik. Itu menurut tradisi orang Yahudi. Dikasih air, dicuci kakinya, dicuci tangannya, dan dibersihkan. Tapi ketika Yesus datang, Simon, si ahli Farisi ini, yang tahu firman, ketika Yesus datang, dia cuma cipika-cipiki aja, enggak dicuci kakinya. Kenapa? Karena Simon merasa orang Farisi ini, Yesus merasa bahwa Yesus itu biasa aja. Dia tidak mengerti Yesus sebagai Mesias. Tapi uniknya, ketika mereka berkumpul, datanglah wanita berdosa. Menurut tradisi Yahudi, ketika wanita datang tanpa pria, datang di tengah-tengah kumpulan orang Farisi, berarti dia sudah siap mati. Terus dia datang berdiri di belakang Yesus, menangis, karena dia tahu apa? Dia orang berdosa. Dia datang sama Yesus, menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kaki Yesus, dan meminyakinya dengan minyak wangi. Pada saat itu mungkin banyak yang menuduh dia, siapa itu? Layakkah dia? Bahkan Simon pun bilang, kalau dia nabi pasti dia tahu siapa perempuan itu. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Tapi perempuan berdosa itu fokusnya sama Yesus pada saat itu. Banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan sama perempuan ini pasti. Ketika semua orang tahu bahwa dia berdosa, banyak tuduhan. Begitupun dengan kita, saat banyak yang menghakimi dia fokusnya sama Tuhan Yesus. Saya mau bilang kepada kita semua, saat semua orang menghakimi kita, biarin aja. Saat semua orang ngatain kita, biarin aja. Kamu gak layak, itu tuduhan mereka kepada kita. Kamu berdosa, kamu ginilah, kamu gitulah. Biarin aja. Tutup telingamu, pandang Yesus. Bukan perkataan manusia yang punya kuasa, tetapi perkataan Yesus yang punya kuasa atas dirimu, atas hidupmu. Sekali lagi saya mau bilang, bukan perkataan manusia yang berkuasa atas hidupmu, tetapi perkataan Yesus yang berkuasa atas hidupmu, yang berkuasa atas kamu. Perempuan itu datang mencuci kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Bayangkan, bagi perempuan, rambut adalah mahkota bagi dia. Bagi kita belum tentu kita mampu melakukan itu. Jelas kita manusia berdosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang gak berdosa. Apakah kita mampu ketika kita melihat itu? Ketika kita berdosa, mampukah kita melakukan itu? Belum tentu kita bisa melakukan itu kepada suami kita, kepada orang tua kita, belum tentu. Tapi perempuan ini melakukannya. Perempuan berdosa ini melakukan itu kepada Yesus. Itu bisa menjadi contoh buat kita, menjadi contoh buat, oh iya Tuhan, kami berdosa, apa yang harus kami lakukan? Alkitab bilang ketika Yesus berbicara dengan orang Farisi, bukan orang sehat, bukan orang sembuh yang butuh tabib. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Bukan orang sehat,
Bukan orang sembuh yang butuh tabib, tapi orang sakit yang butuh tabib. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Maksudnya di sini bukan berarti orang sakit dia lemah, demam, batuk, nggak berdaya, tetapi hati. Tuhan melihat hati. Yesus masuk di sini adalah orang Farisi itu yang sakit. Banyak di antara kita nggak sadar kita sedang sakit. Banyak dari kita sebenarnya kita terhilang. Banyak dari kita yang nggak nyadar bahwa kita broken inside, sakit di dalam. Ketika di depan kita pura-pura bahagia, broken inside. Yesus datang agar mulai malam ini kita berhenti pura-pura. Kalau sakit, kamu bilang sakit. Di depan umum pura-pura bahagia, senyumlah, ketawa ketiwi. Tapi kalau orang pergi, kita nangis. Atau mungkin saudara di depan semua orang ketawa-ketawa, tapi hatimu merasa kosong. Yesus datang buat engkau. Kamu hancur untuk dipulihkan. Kamu hancur untuk dipulihkan. Dunia bisa menghancurkan kamu, tapi yang sanggup memulihkan kamu hanya Tuhan Yesus. Datang sama Dia, ngomong sama Dia, cari Dia. Karena kalau kita cari kebahagiaan di dunia, enggak ada yang abadi. Cuma bersama Tuhan Yesus kebahagiaan itu. Mau kamu miskin, mau kamu menderita, Tuhan yang mengasihi kamu bahagia. Ketika kamu datang sama Dia, hatimu yang dipulihkan, hati kamu yang diubah, cara pandang kamu yang berbeda. Kalau hari ini zona nyamanmu sedang Tuhan hancurin, bersukacitalah. Seperti kata firman Tuhan, kalau hari ini gak tahu bagaimana tiba-tiba engkau dalam masalah besar, bersukacitalah. Karena Dia tidak pernah mengizinkan hal yang buruk terjadi. Tidak pernah membawa kita masuk ke dalam badai tanpa tujuan. Dia sedang merajut kita. Dia sedang menempa kita dengan indah. Sabar. Sabar. Pasti sakit. Dan pasti gak enak. Tapi punya iman. Dia akan buat kita indah, mulia dalam pemandangannya. Demikian firman Tuhan, semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih, Tuhan berkati. 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mendekati pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tadi bersama Mimbar Agama Kristen bersama Ruth Eva Napitupulu SPDK, penyuluh agama Kristen. Nanti di waktu kesempatan kita akan bertemu kembali ya Mbak Eva ya, untuk materi lainnya. Dan pendengar, mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Dela Wawi undur diri di Palembang sore ini. Dan setelah ini di Palembang malam ini bersama rekan kami Nadier. Saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa. 8,4 MHz dan Pro 5. Mimbar Agama Kristen. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 3 93,7 MHz, Pro 4 88,4 MHz, dan Pro 5 89,2 MHz. Pemancar relay RRI di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.